Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1574 Air Mata 1. Xia King terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, "Kurasa tidak. Saudara Little Fire mungkin tidak ingin melihat saya." Elang bunga mengerutkan kening. "Tapi Tuan, Anda tidak pernah melupakannya selama ini. Mengapa Anda harus menekan emosi di hati Anda? Jika serigala itu benar-benar tidak berperasaan, guru tidak perlu." "Baiklah." Xia King menyela Flower Eagle dengan acuh tak acuh. "Jangan sebutkan ini lagi." Elang bunga masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan memikirkan betapa keras kepalanya tuannya. Hubungan antara manusia dan binatang ajaib sangat rumit. Meskipun jarang mendengar manusia dan binatang ajaib jatuh cinta dan berhasil bersatu, mereka mungkin tidak berkonflik seperti tuannya. Serigala itu yang harus disalahkan. Ku Lanyi. Suara malu Yun Feng datang. Xia King terkekeh dan melihat ke depan dengan mata hitamnya, bergumam, "Guru benar-benar beruntung." Flower Eagle berdiri di samping dengan kilatan di mata hitamnya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Xia King. "Tuan, kamu juga akan bahagia." Xia King menunduk dan tersenyum lembut. "Benar-benar, saya harap begitu." Sosok anggun melintas di langit desa bulan tersembunyi dan langsung menuju ke arah tertentu. Sosok itu melintas di langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kacamata berkilauan di bawah sinar matahari dan berkas cahaya kecil yang dipancarkan dari matanya. Dia dengan lembut mendorong kacamata dengan tangannya yang anggun dan ramping dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Sudah lama, wanita yang dia cintai ada di sebelahnya, tapi dia tidak pernah menyentuhnya, jari-jarinya yang cantik dan ramping membetulkan kacamatanya lagi. "Tuan mudaku, tidak, seharusnya Tuan muda Naksi. Jika itu aku akan menelannya hidup-hidup." Embusan angin bertiup dan rambut pendek di depan dahi Ling sedikit terangkat. Tanda samar ada di sisi kanan dahinya, dekat sudut alisnya. Di bawah sinar matahari, cahaya aneh tampak berkedip di sana. "Jika kamu masih tidak mengambil tindakan, jangan salahkan aku." Senyum di sudut mulutnya tiba-tiba melonjak dengan kejahatan, membuat pria yang biasanya rendah hati dan sopan ini menjadi sangat jahat. Tawa rendah keluar dari mulut Ling dan dia perlahan meleleh di udara, menghilang tanpa jejak. Setelah meninggalkan desa bulan tersembunyi, Yun Feng, Ku Lanyi, dan Xia King berjalan jauh ke kota utama Balai Bulan Terang. Saluran spasial biasanya muncul di pusat kekuatan. 3 aula di benua barat pasti memiliki kota-kota utama, sedangkan 3 kerajaan di benua timur memiliki ibu kotanya. Adapun benua tengah, meskipun keluarga Yun mengendalikan saluran spasial, wilayah tengah dan Outland bertanggung jawab untuk itu. Namun, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Yun untuk melakukan perjalanan dari benua tengah ke benua timur. Xia King ingin pergi ke benua tengah, sedangkan Yun Feng ingin pergi ke benua timur untuk mengunjungi kakaknya, Yun Sheng, dan Xiao Jin. Mungkin karena kegelisahan Ofei dan Seng Yao, para pemimpin dari 2 keluarga yang menguasai kerajaan Feng Yun mungkin akan terlalu mengganggu kakaknya. Yun Feng juga ingin mempersiapkan sesuatu yang besar ketika dia kembali ke benua timur. Keluarga Yun bisa dikatakan sebagai tembakan besar kelas 1 di benua tengah. Mereka mengendalikan wilayah dalam dan saluran spasial di benua tengah, yang menunjukkan status keluarga Yun saat ini. Ayahnya, Yun Jing, dan keluarga Yun dari benua barat telah pergi ke markas besar keluarga Yun di wilayah dalam. Kali ini, Yun Feng ingin kakaknya, Yun Sheng, dan Xiao Jin pergi ke sana bersama. Jika Xiao Jin tidak bisa melepaskan kota Mu, dia mungkin juga memindahkan orang-orang kota Mu ke sana bersama dengan para prajurit tentara Yun. Keluarga Yun tidak suka konflik sejak awal. Sekarang hubungan antara 3 benua telah terjalin, akan ada perubahan yang lebih besar di masa depan. Benua timur dan benua barat akan menjadi yang pertama menanggung beban. Jika sesuatu terjadi pada kekaisaran Feng Yun, keluarga Sang dan keluarga Da akan menjadi yang pertama mengganggu Yun Sheng. Yun Sheng dan Mu Xiaojin akan menjadi yang pertama menanggung beban. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga Yun memimpin dalam segala hal. Daripada itu, lebih baik melepaskan diri sepenuhnya. Adapun kelompok tentara bayaran, Yun Feng tidak perlu khawatir tentang mereka. Mercenari Union juga sangat kuat. Dengan ayah baptisnya, Zhan Li, yang menjaganya,
Mercenary Union pasti tidak akan berada dalam kekacauan. Dengan koordinasi dan pembatasan dari Mercenary Union, mustahil bagi Ofei dan Seng Yao untuk menelan Feng Yun sekaligus. Mengetahui bahwa keluarga Yun sedang berkembang, Yun Feng berubah pikiran dan berencana untuk berbicara dengan kakaknya. Meskipun guru dan murid baru saja bertemu, mereka akan memulai perjalanan yang berbeda lagi. Namun, Yun Feng dan Xia Qing tidak merasa itu berpisah dalam pikiran mereka. Xia Qing akan pergi ke benua tengah, dan Yun Feng akan pergi ke benua tengah nanti. Guru dan murid akan bertemu lagi. Kulanyi jauh lebih tertekan. Sejak mereka bertiga meninggalkan desa bulan tersembunyi, Yun Feng jauh lebih dingin padanya. Setiap kali Kulanyi mendekat, Yun Feng akan mengelak dengan wajah cemberut. Xia Qing mau tak mau merasa bingung saat melihat itu. Dia menemukan Kulanyi, yang merajuk sendirian, secara pribadi. Kakak Lanyi, ada apa denganmu dan guruku? Apakah Anda berdebat? Kulanyi menghela nafas. Kamu gadis kecil, apa yang kamu tahu? Xia Qing terkejut. Lalu, dia tersenyum. Saya sudah berusia awal 20-an. Aku bukan gadis kecil lagi. Kulanyi melirik Xia Qing dengan mata hitamnya dan menatap punggung Yun Feng dengan kesal. Apa lagi yang bisa ada? Saya hanya mengatakan bahwa dia harus memberi saya tubuhnya juga sekarang karena dia memberi saya hatinya. Wajah kecil Xia Qing langsung memerah setelah mendengarnya. Kakak Lanyi, apakah Anda keberatan dengan apa yang dikatakan Tuan Ling? Kulanyi mencibir. Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan sama sekali. Xia Qing tersipu dan menatap punggung gurunya. Dia perlahan berkata, saya pikir guru hanya memiliki saudara Lanyi di dalam hatinya dan dia sama sekali tidak bisa mentolerir orang lain. Bahkan jika Tuan Ling memiliki perasaan padanya, dia tidak akan menerimanya. Kak Lanyi pasti tahu ini kan? Mata hitam Kulanyi berkilauan. Dia tidak bisa lebih jelas tentang perasaan Yun Feng untuknya, tetapi selalu ada orang di sekitar istrinya yang tidak akan mundur bahkan jika dia mengusir mereka. Ao Jin jatuh, Mu Changhai jatuh, dan Zeran mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Dia lupa bahwa masih ada Ling. Benar, Mo Changge mungkin tidak akan menyerah. Ada banyak saingan cinta potensial yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, wajah Kulanyi menjadi gelap. Aku pasti tahu bagaimana perasaan Feng Feng tentangku, tapi Qingqing, kamu tidak mengerti. Terkadang, hati seorang pria bisa gelisah. Xia Qing mengernyit bingung dan membujuknya. Jika saudara Lanyi sangat peduli untuk mendapatkan semua guru, saya pikir, Anda harus menunggu sampai Anda menikah. Mata hitam Kulanyi berkilauan. Dia mengusap rambut Xia Qing dengan tangannya yang besar. Kamu benar, Nak. Feng Feng sangat konservatif. Dia pasti akan menolak permintaanku, tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda setelah kita menikah. Kulanyi melintas dan bergegas. Xia Qing tidak berdaya. Anda tidak harus menikah hanya untuk itu, bukan? Kakak Lanyi, apakah kamu tidak takut dia tidak akan pernah berbicara denganmu lagi? Bab 1575 Air Mata 2. Seperti yang diharapkan, Kulanyi bergegas ke depan dan mengatakan sesuatu, yang membuat Yun Feng meraung dan menendangnya. Kulanyi tampak sedih. Xia Qing menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil mengejar Yun Feng. Kulanyi, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan bingung. Wanita benar-benar tidak dapat diprediksi. Bukan karena Yun Feng tidak tahu perasaan Kulanyi untuknya. Mereka berdua sangat akrab, tetapi mereka tidak akan menyebutkan hal semacam itu. Namun, kali ini, Ling memasangnya di wajahnya secara terbuka. Kulanyi sepertinya terprovokasi dan mengajukan permintaan seperti itu kepada Yun Feng. Yun Feng segera merasa sedikit marah. Kemudian, dia melamar untuk menikah karena dia ingin tidur dengannya. Yun Feng bahkan lebih marah. Kulanyi tidak bermaksud jahat, tetapi Yun Feng tidak ingin memiliki satu sama lain dalam situasi seperti itu. Untungnya, Kulanyi tampak tercerahkan dan tidak menyebutkan ini lagi. Suasana hati Yun Feng akhirnya sedikit mereda. Kulanyi memegang tangan kecil si cantik sesuai keinginannya dan bisa mendekatinya dan memeluknya. Xia Qing tentu senang melihat mereka berdua telah berdamai. Mereka bertiga segera tiba di kota utama Bright Moon Hall, yang berarti bahwa Xia Qing dan Yun Feng akan dipisahkan untuk waktu yang singkat. Yun Feng menarik Xia Qing dan menatap matanya yang sama jernihnya dengan mata hitamnya. Qingqing, apakah kamu tidak akan melihat Little Fire?
Xia King terkejut. Dia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud gurunya. Dia menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Baiklah, karena Qingqing sudah mengatakannya, dia seharusnya tidak memaksanya. Baiklah, apakah kamu ingin pergi ke benua tengah dan melatih dirimu seperti sebelumnya? Xia King mengangguk. Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Xia King menyeringai. Yun Feng bersyukur. Qingqing memang sudah dewasa. Baiklah, Luo Shen sedang berkultivasi di markas besar keluarga Yun di wilayah dalam. Anda mungkin bisa melihatnya. Xia King mengangguk dengan gembira. Apakah begitu? Lalu aku harus bekerja keras. Saya telah membuat beberapa teman di sepanjang jalan. Kami akan bertemu di benua tengah dan saya akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepada Anda. Yun Feng mengangguk. Tidak mungkin lebih baik jika Qingqing bisa berteman. Arai teleportasi berada di gedung yang sama di kota utama, tetapi arai teleportasi jelas berbeda. Di sisi kiri dan kanan bangunan terdapat teleportation arrays yang mengarah ke berbagai area. Tidak banyak orang di sebelah kiri, dan mereka semua terlihat sangat kaya. Biaya satu perjalanan melalui teleportation array adalah 1 biji utama. Harga teleportasi seperti itu bisa dikatakan sangat mahal. Namun, orang yang mampu membeli teleportation array pasti tidak akan peduli dengan harganya. Mereka sama sekali tidak terlihat sedih saat mengeluarkan biji. Yun Feng awalnya ingin membayar untuk Xia King, tetapi Xia King menolaknya sambil tersenyum. Yun Feng tersenyum. Murid kecilnya ini bisa mengambil alih. Mereka bertiga berjalan ke kiri dalam 2 arah, satu ke benua tengah dan satu lagi ke benua timur. Xia King melangkah maju dan berjalan ke teleportation array. Cahaya segera menyebar. Xia King melambaikan tangan pada Yun Feng sambil tersenyum. Ketika penglihatannya berangsur-angsur kabur, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di sebelah Yun Feng. Seorang pemuda tampan berdiri di samping Yun Feng dengan rambut merah menyala dan mata hitam pekat, menatap Xia King, yang menghilang dalam cahaya. Little Fire tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya menonton dengan tenang. Mata Xia King tiba-tiba menjadi basah di teleportasi array dan air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Dia tersenyum, sebelum dia menangis dan berkata, "Kakak api kecil," kemudian, dia sudah menghilang. Bibir Little Fire bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Fitur wajahnya yang tampan bertentangan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Xia King sudah menghilang dari teleportation array. Mata hitam Little Fire berkilauan. Saudara Little Fire mendengarnya dengan jelas. Anak kecil itu menghela napas pelan. Yun Feng menepuk bahu Little Fire dengan nyaman. Kulanyi mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Mereka bertiga tidak menyadari ekspresi kaget dari kerumunan di samping. Kemunculan Little Fire secara langsung menegaskan identitas Yun Feng sebagai summoner. Jadi, dia adalah summoner. Beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar berdiskusi dengan lembut. Beberapa pedagang berencana untuk datang dan berbicara dengan mereka. Little Fire mendongak dengan sedih dan mata hitamnya yang tajam segera mengejutkan semua orang. Diskusi berhenti tiba-tiba. Yun Feng menepuk kepala Little Fire dan mereka bertiga berjalan ke teleportation array yang menuju ke benua timur. Garis yang akan memasuki array teleportasi secara otomatis bergerak ke samping. Yun Feng berdiri di belakang barisan bersama Little Fire dan Kulanyi, menunggu dengan tenang. Dia hanya seorang summoner. Apa hebatnya dia? Beberapa anak muda berdiri di depan Yun Feng. Mereka tampaknya berusia awal 20-an. Mereka melihat ke belakang secara provokatif dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka berpakaian bagus dan kekuatan mereka hanya pada tingkat dasar dari tingkat raja. Mungkin menurut mereka, sudah merupakan pencapaian yang sangat bagus bagi mereka untuk mencapai tingkat dasar dari tingkat raja di usia mereka. Ditambah dengan fakta bahwa Yun Feng dan Kulanyi sama-sama menekan kekuatan mereka, kebanggaan di benak mereka segera meningkat. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan tuan muda yang kaya ini. Bahkan jika mereka memiliki modal, jika mereka tidak bisa rendah hati, pada akhirnya mereka tidak akan bisa mencapai apapun. Kulanyi tidak repot-repot mengatakan apapun. Berdebat dengan orang seperti itu hanya akan menurunkan statusnya. Yun Feng sedang berbicara dengan Little Fire secara telepati. Hubungan antara Little Fire dan Xia King sangat rumit. Yun Feng tidak bisa tidak memikirkan Sheran. Apakah dia dan Magic Beast itu akan bersama pada akhirnya?
Lagi pula, manusia dan binatang ajaib adalah dua ras. Jalan masa depan tidak optimis. Mereka benar-benar mengudara, seolah-olah mereka tidak peduli tentang apapun. Beberapa anak muda di depan menjadi semakin lancang, tetapi Yun Feng tetap tenang. Hai, beberapa anak muda berbalik dengan pandangan sembrono, seolah-olah hanya mereka yang memiliki kekuatan di dunia. Jika kamu seorang pemanggil, keluarkan cincin kontrak dan mari kita lihat. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan kemudian melirik garis di depannya. Garisnya bergerak maju. Mata hitam beberapa anak muda berkilauan. Apakah Anda memberi kami perintah? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya melintas dan dia langsung melompat. Little Fire dan Kulanyi mengikuti di belakang dan melewati beberapa dari mereka tanpa melihat ke samping. Beberapa anak muda merasa terhina ketika mereka melihat itu. Mereka segera meraung, "Kalian, berhenti." Yun Feng dan yang lainnya tidak peduli sama sekali. Namun, beberapa anak muda tidak menyerah setelah melihat itu. Melihat Yun Feng tidak bereaksi, beberapa dari mereka saling memandang dan langsung menyerang. Beberapa energi pertempuran tingkat raja datang dan mengenai punggung Yun Feng. Kulanyi mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Bang! Suara teredam meledak dari telapak tangannya. Beberapa anak muda langsung melebarkan mata saat melihat itu. Energi pertarungan tingkat raja mereka dihancurkan dengan tangan kosong. Bab 1576 putus sepenuhnya. 1. Anak-anak, timbang dirimu sebelum menyerang, kata Kulanyi dengan dingin. Dia merentangkan jari-jarinya dan aura samar mengalir melalui ujung jarinya, menghilang di udara. Beberapa anak muda segera menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Wajah para ahli di sekitar menjadi gelap dan mereka memandang Yun Feng dan yang lainnya dengan waspada. Yun Feng hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Lanyi, ayo pergi." Kulanyi mendengus dingin dan mengikuti mereka. Mereka bertiga berdiri di teleportation array dan segera menghilang. Beberapa anak muda berdiri di sana dengan bingung dan saling memandang. Apakah mereka dari benua tengah? Mereka pasti dari benua tengah. Kekuatan mereka mungkin sudah mencapai Lord level atau lebih. Beberapa anak muda menjadi semakin pucat ketika mereka memikirkan hal ini. Pembangkit tenaga listrik di samping tetap diam, tetapi pikiran mereka tidak tenang. Kaum muda saat ini masih sangat terburu. Mereka bertiga keluar dari area teleportasi dan diteleportasi ke ibu kota Kekaisaran Feng Yun. Kata Kulanyi dengan kekecewaan di wajahnya. Yun Feng terkekeh. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, sangat sulit bagi manusia untuk mengubah pikiran mereka. Melirik Little Fire, yang diam, Yun Feng menghela nafas pelan dan memasukkannya ke dalam Ring of Contract. Mungkin Little Fire juga merasa rumit saat ini. Keduanya berjalan ke ibu kota Kekaisaran Feng Yun. Ibu kota telah berkembang lebih baik tahun ini. Yun Feng dan Kulanyi sangat memperhatikan bahwa ada banyak master di ibu kota. Banyak dari mereka harus berasal dari benua barat dan benua tengah. Jumlah penyihir telah meningkat secara drastis. Dengan lingkungan di benua timur, tidak mungkin ada begitu banyak penyihir. Sepertinya koneksi yang dibawa oleh area teleportasi spasial memang sangat besar. Kulanyi memandang kerumunan yang melewatinya dan menghela nafas. Hubungan semacam itu tidak hanya membawa komunikasi antar manusia, tetapi juga perubahan politik, ekonomi, dan sebagainya. Menurut Qing Qing, meski begitu, keluarga Sang dan keluarga De masih akan pusing. Yun Feng melirik kerumunan yang berjalan di ibu kota. Ibu kota jelas jauh lebih waspada. Sepertinya memang seperti yang dikatakan Qing Qing. Jadi, Yun Feng juga akan sakit kepala. Kulanyi sedikit mengernyit. Keduanya segera bergegas ke kotamu. Kotamu belum berkembang, tapi sudah unik secara ekonomi. Arah perkembangannya mirip dengan kota Chunfeng. Itu secara bertahap di luar kendali Kekaisaran Feng Yun dan menjadi daerah semi-independen. Keluargamu tentu saja yang paling kuat di kotamu. Mu Xiaojin adalah perwakilan mutlak dari keluargamu. Setelah Yun Feng dan Kulanyi tiba di langit di atas keluargamu, mereka dengan mudah melihat banyak wajah asing. Yun Feng memiliki kesan tentang beberapa dari mereka. Mereka adalah anggota keluarga De dan keluarga Sang. Yun Feng sedikit mengernyit. Sepertinya kakaknya dan Xiaojin sangat kesal. Apakah kamu ingin mendengar apa yang mereka bicarakan? Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng mengangguk. Keduanya segera bersembunyi dan sampai di sudut aula utama keluargamu. Saat ini, Yun Feng dan Mu Xiaojin sedang duduk di tengah. Keduanya tampak agak malu.
Duduk di sebelah mereka tidak lain adalah Sangku dan Delan, para pemimpin keluarga Sang dan keluarga De. Beberapa orang, tua dan muda, duduk di sebelah mereka. Mereka tampaknya adalah elit dari keluarga Sang dan keluarga De. Tuan Sang, kotamu tidak pernah peduli dengan dunia luar. Permintaan ini, menempatkan kami pada posisi yang sulit, kata Yun Seng. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Dia hanya terlihat sedikit dewasa, dan Mu Xiaojin bahkan lebih, menambahkan sedikit kedewasaan. Yun Seng, Kekaisaran Feng Yun memang menghadapi masalah saat ini. Jika kami bisa menyelesaikannya, kami tidak akan mendatangi Anda. Sangku menghela nafas dengan ketidakpuasan di wajahnya. Delan juga sama. Mu Xiaojin mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sang, saya membuat perjanjian dengan Anda dan Tuan De beberapa tahun yang lalu untuk menukar sejumlah besar uang untuk perdamaian di kotamu setiap tahun. Ya memang ada kesepakatan seperti itu, tapi situasinya spesial saat ini. Kami tidak punya pilihan, kata Delan. Mu Xiaojin tampak kedinginan. Karena ini kesepakatan, bagaimana kamu bisa kembali pada kata-katamu sebagai pemimpin Kekaisaran Feng Yun? Yun Seng menepuk punggung tangan Mu Xiaojin. Mu Xiaojin telah mencapai kesepakatan dengan mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Setiap tahun, keluargamu akan menukar kekayaan yang mereka besarkan dengan negara semi-independen. Keluarga De dan keluarga Sang langsung setuju, tetapi sekarang, kedua keluarga ini mengambil sejumlah besar uang dari keluarga Mu dan menarik kembali kata-kata mereka pada menit terakhir. Tidak heran jika Mu Xiaojin tidak marah. Untungnya, Yun Jing sudah pergi ke markas keluarga Yun, atau keluarga Sang dan keluarga De pasti akan menemukannya terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, Yun Feng menjadi lebih bertekad. Kedua lelaki tua ini berkulit tebal, kata Kulanyi dengan suara rendah sambil menatap Mu Xiaojin. Namun, Mu Xiaojin memang banyak berubah. Tuanmu, setelah semua, kotamu hanya bisa berkembang seperti ini di bawah perlindungan Kekaisaran Feng Yun. Sekarang Feng Yun dalam masalah, apa masalahnya jika keluargamu membantu? Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Mu Xiaojin mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Orang itu melanjutkan, keluargamu dan keluarga Yun terhubung melalui pernikahan. Bagaimanapun juga, keluarga Yun dan keluargamu sama-sama anggota kerajaan Feng Yun. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu. Apakah sangat sulit bagimu untuk meminta bantuan Mercenary Union saat ini? Persatuan Mercenary selalu menjadi organisasi yang netral. Saya tidak bisa membiarkan mereka melanggar prinsip mereka karena alasan pribadi. Yun Seng juga tidak bisa, kata Mu Xiaojin dengan sedikit kedinginan di wajahnya. Yun Seng juga berkata dengan sungguh-sungguh di samping, Persatuan Tentara Bayaran bukanlah milik pribadi siapapun. Bahkan jika mereka berteman dengan siapapun, itu adalah Feng. Tidak ada gunanya bahkan jika kita pergi. Yun Seng, aku hanya ingin kamu mengirim pesan. Bukankah tim tentara bayaran Maple Merah menghormati Yun Feng sebagai nona muda mereka? Maka, Anda tentu saja adalah tuan muda. Demi Yun Feng, tim tentara bayaran Maple Merah tidak mungkin menolak, kata Delan dengan suara rendah, tetapi Yun Seng sedikit marah. Tim tentara bayaran Maple Merah bukanlah milik pribadi keluarga Yun. Aku tidak akan membiarkan tim tentara bayaran Maple Merah melanggar prinsip mereka karena konflik kekaisaran. Pak, seorang pemuda tiba-tiba menamparkan meja dan berdiri. Yun Seng, Mu Xiaojin. Tuan Sang dan Tuan De mendatangi Anda secara pribadi untuk memohon kepada Anda, tetapi Anda masih tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Ada begitu banyak tentara bayaran di tim tentara bayaran Maple Merah. Apa yang salah dengan meminjamkan kami? Ada begitu banyak tentara bayaran yang menganggur. Mengapa begitu sulit bagimu untuk mengatakan sesuatu? Kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Jika prajurit tim tentara bayaran Maple Merah mati dalam perselisihan antar kerajaan, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Kata Yun Seng dengan wajah dingin. Pemuda lain mendengus jijik. Itu hanya beberapa tentara bayaran. Nyawa mereka tidak begitu berharga. Bab 1577 putus sepenuhnya 2. Cukup. Mu Xiaojin tiba-tiba berteriak. Tuan Sang, Tuan De, saya tidak akan melihat Anda keluar. Silakan kembali. Sangku dan Delan mengangkat sudut mulut mereka dengan canggung. Negosiasi gagal lagi kali ini. Keduanya tidak bisa membantu tetapi memelototi dua anak muda yang berbicara. Kedua anak muda itu tampaknya tidak mencerminkan sama sekali.
Kami telah memperlakukan keluargamu dan keluarga Yun dengan sangat sopan. Sudah waktunya bagimu untuk membayarku. Mu Xiaojin sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Yun Seng memegang bahu istrinya dengan lembut dan mendongak dengan dingin. Keluarga Yun dan keluargamu tidak bergantung pada siapapun. Di sisi lain, tidakkah menurutmu mudah berbicara dengan uang keluargamu? Kamu, kedua anak muda itu tersipu. Yun Seng berkata dengan dingin, selamat tinggal. Memegang bahu Mu Xiaojin, keduanya berbalik dan pergi, meninggalkan yang lain di aula. Sangku dan Delan tampak murung. Beberapa anak muda tersipu. Bukankah keluarga Yun dan keluargamu terlalu sombong? Apa mereka tahu siapa pemilik kerajaan Feng Yun? Berhenti berbicara. Ayo pergi. Sangku dan Delan berteriak dengan marah dan pergi bersama yang lain. Yun Feng tampak murung. Dia tidak tahu bahwa keluarga Sang dan keluarga De berani memiliki desain di tim tentara bayaran Maple Merah. Kulanyi juga terlihat sangat murung. Kedua keluarga ini menganggap diri mereka sangat tinggi. Yun Feng mendengus dingin dan melintas ke belakang aula utama, di mana dia melihat kakaknya dan Mu Xiaojin. Saudara laki-laki, Xiaojin. Yun Feng berhenti bersembunyi dan memanggil. Yun Seng dan Mu Xiaojin berhenti dan perlahan berbalik. Feng, Yun Seng memanggil dengan gembira. Mu Xiaojin berkedip. Xiao Feng, apakah ini benar-benar kamu? Yun Feng terkekeh dan berjalan mendekat. Dia memegang tangan Mu Xiaojin. Ini aku. Itu tidak mungkin palsu. Mu Xiaojin segera tersenyum bahagia dan memegang erat tangan Yun Feng. Yun Seng menatap adiknya dengan penuh semangat dan menepuk bahu Yun Feng dengan tangannya yang besar, berseru bahwa adiknya terlihat lebih dewasa dan auranya tampak semakin kuat selama bertahun-tahun. Yun Seng mendongak dan melihat Kulanyi berjalan mendekat. Mata hitamnya berkilat. Kamu di sini juga. Kulanyi mengangguk dan tidak berdiri di dekatnya. Yun Seng membiarkan Yun Feng berbicara dengan Mu Xiaojin dan berjalan ke arah Kulanyi. Feng, bagaimana keadaannya selama ini? Apakah dia menemui kesulitan? Mata hitam Kulanyi berkilauan. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia sudah lama tidak berada di sisi Yun Feng. Dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan ini. Feng, apakah sesuatu terjadi pada Feng? Yun Seng menatap Kulanyi dengan gugup. Kulanyi tersenyum kecut. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Bisakah dia mengatakan bahwa ketika dia bertemu Yun Feng, dia menghadapi musuh yang kuat yang bisa membunuhnya? Jika bukan karena dia, mungkin nyawa Yun Feng benar-benar dalam bahaya. Bisakah dia mengatakan bahwa Yun Feng telah mengalami begitu banyak hal sendirian dalam beberapa tahun terakhir berkultivasi? Saudaraku, aku berdiri di depanmu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yun Feng berjalan mendekat dan tersenyum manis pada Yun Seng. Mata hitam Kulanyi berkilauan. Meskipun dia telah pergi untuk memberi dirinya lebih banyak kekuatan untuk melindunginya, pergi adalah pergi. Dia menyia-nyiakan beberapa tahun waktu yang bisa dia habiskan bersamanya. Yun Seng terkekeh. Dia paling takut saudara perempuannya hanya akan melaporkan kabar baik dan mengambil semua tanggung jawabnya sendiri, yang membuatnya merasa tidak enak sebagai saudara laki-laki. Yun Feng bertanggung jawab atas segalanya di keluarga Yun, yang membuat Yun Seng merasa bersalah. Yun Seng mengangkat sudut mulutnya dan menatap Kulanyi dalam-dalam. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk Feng. Nak, sudah waktunya kamu mengubah alamatmu, kan? Kata Yun Seng. Kulanyi tercengang, begitu pula Yun Feng. Mu Xiaojin tersenyum senang. Kulanyi, kenapa kamu tidak memanggilnya saudara? Wajah tampan Kulanyi memerah. Yun Feng tersenyum malu. Kakak, setelah mengatakan itu, Kulanyi tampak sedikit malu. Yun Seng tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Kulanyi. Temui ayahku ketika kamu punya waktu. Rona merah muncul di wajah tampan Kulanyi. Yun Seng tertawa senang, dan Mu Xiaojin juga tertawa. Melihat betapa malunya Kulanyi, Yun Feng juga tersenyum. Rasanya luar biasa. Kulanyi sangat senang diakui oleh Yun Seng. Senyum di mata hitamnya menjadi semakin senang. Sekarang setelah saudara iparnya mengakuinya, dia seharusnya setuju untuk melakukan sesuatu. Kulanyi dengan percaya diri menyarankan untuk tidur dengan Yun Feng. Yun Seng sangat marah di tempat dan menyesali apa yang dia katakan saat itu. Beberapa dari mereka duduk bersama. Yun Feng sangat prihatin dengan keluarga Sang dan keluarga De. Yun Seng dan Mu Xiaojin menghela nafas dan memberitahunya tentang situasi mereka baru-baru ini.
Keluarga Sang dan keluarga De bahkan lebih lengket dari yang diperkirakan Yun Feng. Mereka tampaknya menggigit keluarga Mu sampai mati dan akan datang berkunjung sesekali. Meski Mu Xiaojin selalu menolak mereka, keluarga Sang dan keluarga De tetap tidak menyerah. Mereka bahkan lebih gigih baru-baru ini. Mereka tinggal di kota Mu dan datang berkunjung setiap hari. Mereka ingin meminjam kekuatan dari Mercenary Union terlebih dahulu, dan sekarang mereka bahkan mengincar Red Maple Mercenary Team. Bagaimana mereka bisa menyeret tentara bayaran ke dalam konflik antar kerajaan? Selain itu, tim tentara bayaran Maple Merah tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur sama sekali. Mu Xiaojin sangat marah hingga wajahnya memerah. Yun Seng menepuk punggung tangan Mu Xiaojin. Keluarga Sang dan keluarga De tidak berbuat banyak dalam beberapa tahun terakhir. Ketika sesuatu terjadi, mereka bergantung pada dunia luar. Sekarang dunia telah berubah, Ofei dan Seng Yao siap bergerak. Mereka tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk melawan, jadi mereka mengincar keluarga Yun dan keluarga Mu. Untung ayah pergi lebih awal, atau kedua keluarga ini pasti akan mengganggumu. Mu Xiaojin menghela nafas. Yun Seng menatap Yun Feng. Feng, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk kekaisaran Feng Yun lagi. Anda telah melakukan cukup banyak untuk kerajaan ini di masa lalu. Yun Feng terkekeh. Dia sendiri tidak mempedulikannya, tetapi dia tidak ingin keluarganya terlibat oleh orang lain. Dunia sedang berubah dan ada faktor-faktor yang tidak stabil di mana-mana. Sudah waktunya untuk membawa keluarganya ke markas keluarga Yun. Saudaraku, Xiaojin, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu, kata Yun Feng dengan sungguh-sungguh saat dia menceritakan pemikirannya secara mendetail. Yun Seng dan Mu Xiaojin menjadi lebih serius setelah mendengar itu. Setelah Yun Feng mengatakan itu, Mu Xiaojin berbicara. Xiao Feng, aku tidak bisa meninggalkan orang-orang ini di kotamu. Bab 1578 putus sepenuhnya 3. Feng, kotamu tidak kecil sekarang. Jika kami memindahkan begitu banyak orang, kami pasti akan menarik perhatian keluarga De dan keluarga Sang. Apa menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi dengan mudah? Yun Seng tidak bisa menahan senyum masam, tapi Yun Feng tertawa kecil. Karena dia telah memberikan saran, dia pasti tidak bisa mempersulit kakaknya dan Xiaojin. Kamu telah meremehkan Feng Feng. Kulanyi tersenyum santai. Yun Seng dan Mu Xiaojin mengangkat sudut mulut mereka. Bukannya mereka meremehkan Yun Feng, tapi ini adalah kota. Ada ribuan orang yang tinggal di kota ini. Bagaimana mungkin begitu banyak orang pindah tanpa menarik perhatian? Yun Feng tersenyum. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya dan belum bisa mengaktifkan teleportasi spasial di Istana Naga, masih ada ruang untuk orang-orang ini. Masih ada level pertama, ketiga dan kelima. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memindahkan kota. Serahkan pemindahan orang-orang ini kepadaku. Tolong beritahu tentara Yun untuk berkumpul di sini. Segera, semua prajurit tentara Yun yang ditempatkan di kota Chunfeng datang ke kotamu. Agar tidak menarik perhatian siapapun, para prajurit tentara Yun datang berkelompok. Bersama dengan tim Yun Seng, total ada 100 tentara. Setelah pelatihan saat itu, prajurit tentara Yun yang tersisa semuanya menjadi tulang punggung. Mereka tentu tahu bahwa pertemuan kali ini luar biasa. Semua prajurit berkumpul di keluarga Mu secara diam-diam. Ketika sesosok muncul di depan mereka, para prajurit veteran tentara Yun semuanya tampak bersemangat. Gadisku. Yun Feng terkekeh. Semua prajurit baru lainnya memandang Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Ini adalah nona muda dari keluarga Yun, Yun Feng, yang dibicarakan semua orang di tentara Yun. Teman-teman, terima kasih telah melindungi keluarga Yun selama ini. Inilah yang harus kita lakukan, kata tulang punggung itu dengan tegas. Yun Feng tersenyum lega dan menggambarkan langkah selanjutnya. Semua prajurit tentara Yun tampak sedikit terkejut, tetapi setelah kejutan itu, mereka benar-benar menurut. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan, Nona. Semua prajurit tentara Yun menjawab pada saat bersamaan. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Baiklah, membawa tentara Yun ke markas keluarga Yun tentu akan bermanfaat bagi kultivasi mereka dan kekuatan mereka juga akan meningkat lebih cepat. Yun Feng menempatkan semua prajurit tentara Yun ke tingkat pertama Istana Naga, diikuti oleh seluruh kotamu. Anggota keluarga De dan keluarga Sang tinggal di kotamu sekarang. Jika dia ingin memindahkan sejumlah besar penduduk, dia pasti akan menarik perhatian mereka.
Yang terpenting adalah bagaimana mengalihkan perhatian anggota keluarga De dan keluarga Sang dengan cerdik. Perkembangan masalah mengikuti keinginan Yun Feng. Keluarga Sang dan keluarga De datang berkunjung keesokan harinya. Mereka tidak lagi ramah seperti kemarin. Sangku dan Delan sama-sama terlihat sedikit tertekan, belum lagi yang lainnya. Mereka tidak datang hari ini untuk mengajukan permintaan, tetapi untuk memberikan ultimatum. Jika Yun Sheng dan Mu Xiaojin tidak melakukan apa-apa, Kekaisaran Feng Yun akan menyerang kota Mu terlebih dahulu. Jika mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan, mereka hanya dapat menggunakan metode yang begitu kuat. Jika keluarga Sang dan keluarga De benar-benar melakukan itu, mereka akan benar-benar bermusuhan dengan keluarga Yun dan keluarga Mu. Sangku dan Delan yakin Yun Feng tidak akan kembali dalam waktu dekat, jadi mereka berani mengatakan itu. Mereka tidak tahu bahwa Yun Feng telah kembali dan berada di keluarga Mu seperti mereka. Setelah mengatakan itu, kedua keluarga memberikan tenggat waktu dan kemudian pergi. Kali ini, mereka meninggalkan kota Mu menuju ibu kota Kekaisaran Feng Yun. Mu Xiaojin sangat marah hingga wajahnya memerah. Beraninya kamu, apalagi uang yang diberikan keluargamu kepada mereka setiap tahun, jika bukan karena Xiao Feng, Kekaisaran Feng Yun tidak akan seperti sekarang ini. Baiklah, jangan marah. Yun Sheng menepuk pundak istrinya dengan nyaman. Hal-hal berkembang ke arah yang kita inginkan. Bukankah itu bagus? Yun Sheng tersenyum tak berdaya. Dia juga sangat kecewa dengan keluarga De dan keluarga Sang di benaknya. Baiklah, keluarga Yun dan keluargamu memang harus dipisahkan sepenuhnya, atau akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Saudaraku, kamu benar, Xiao Jin. Karena keluarga Sang dan keluarga De memberi kami kesempatan ini, sayang sekali jika kami tidak menggunakannya. Yun Feng mencibir. Kekaisaran Feng Yun tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Keluarga Sang dan keluarga De sendirian. Tidak ada yang selalu bisa menjadi pahlawan dan penyelamat. Jika Kekaisaran Feng Yun ingin benar-benar kuat di dunia ini, mereka seharusnya tidak bergantung pada kekuatan Yun Feng dan keluarga Yun. Hanya kekuatan sendiri yang penting. Batas waktu yang diberikan oleh keluarga Sang dan keluarga De hanya 5 hari, yang cukup untuk Yun Feng. Setelah sehari semalam, semua orang di kota Mu benar-benar menghilang. Seluruh kota sangat sunyi. Di pagi hari keesokan harinya, sepasang pria dan wanita berpenampilan biasa berjalan keluar dari gerbang kota Mu dan meninggalkan kota kosong yang sunyi ini, mengucapkan selamat tinggal selamanya. Yun Feng dan Ku Lanyi datang ke ibu kota kerajaan Feng Yun. Untuk menghindari masalah, lebih baik bergegas ke benua tengah secepat mungkin. Keduanya segera pergi ke teleportation array di ibu kota. Sama seperti Bright Moon Hall, meskipun teleportation array mahal, masih ada banyak orang yang pergi ke benua tengah. Setelah Yun Feng dan Ku Lanyi menyerahkan biji, mereka berbaris dan menunggu. Setelah beberapa saat, seseorang bergegas masuk dan berbicara dengan penanggung jawab teleportasi array dengan suara rendah. Orang yang bertanggung jawab atas array teleportasi langsung terkejut. Kotamu menjadi kota kosong dalam semalam. Tuan Sang dan Tuan De sangat marah. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama tertawa kecil. Segera, giliran mereka berdiri di array teleportasi, cahaya hangat menyelimuti mereka berdua. Yun Feng mendengar teriakan cemas di luar. Tuan Sang dan Tuan De memiliki perintah darurat. Tutup semua array teleportasi. Yun Feng dan Ku Lanyi saling memandang dan tersenyum. Sudah terlambat untuk menutup teleportation array. Swiss, keduanya benar-benar menghilang dari teleportation array. Kekaisaran Feng Yun akan berada dalam masalah untuk waktu yang lama, yang membuat Sangku dan Delan sakit kepala. The light reappeared. Ku Lanyi and Yun Feng had already come to the outline of the central continent. The teleportation arrays on the east continent and the west continent were all connected to the outland. Even though the world had undergone a major change, the rulers of the central continent had not changed. Those who weren't at the Lord level weren't qualified to enter the central region. The animal arena still existed. Orang-orang di atas level penguasa dapat menggunakan array teleportasi dengan bebas. Array teleportasi mengarah langsung ke wilayah tengah. Jika mereka ingin pergi ke wilayah dalam, mereka hanya bisa berangkat dari wilayah tengah. Yun Feng memandang animal arena di kejauhan. Suara pertempuran di sana tidak ada habisnya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat sesuatu. Dahulu kala, dia bertemu dengan orang yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga Yun di sini.
Bab 1579 putus sepenuhnya 4. Kulanyi dengan lembut menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Dia tahu bahwa dia sedih untuk Yu Yue. Yun Feng terkekeh dan memalingkan muka. Ayo pergi. Kakak dan Xiao Jin berkata bahwa King Chen sedang berkultivasi di sekolah Juxing sekarang. Kita bisa melihatnya kali ini. King Ching seharusnya bisa memasuki wilayah tengah dengan sukses. Kulanyi mengangguk. Mereka berdua pergi ke gedung teleportasi. Banyak orang pergi ke wilayah tengah. Ada antrean panjang. Setiap orang yang menunggu untuk memasuki wilayah tengah memiliki kegembiraan yang tidak diketahui di wajah mereka. Bagi mereka, wilayah tengah adalah titik awal baru, sebuah perjalanan baru. Saat aku pergi ke wilayah tengah kali ini, aku harus pergi ke sekolah Juxing jika ada kesempatan. Saya mendengar bahwa Yun Feng berkultivasi di sana saat itu. Ya, aku punya rencana yang sama. Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu Yun Feng di sana. Saya kira tidak demikian. Summoner dari keluarga Yun itu datang dan pergi seperti hantu. Terlalu sedikit kesempatan untuk bertemu dengannya. Mendengar orang-orang di depannya berbicara dengan suara rendah, Kulanyi terkekeh di belakangnya. Yun Feng memelototi Kulanyi, dan Kulanyi akhirnya berhenti tersenyum dan berbisik di telinga Yun Feng, tidak peduli apapun, Feng Feng akan selalu menjadi pusat perhatian. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Kulanyi terkekeh dan memegang erat tangan Yun Feng. Istriku, aku selalu bangga padamu. Yun Feng sedikit tersipu. Kulanyi memimpin Yun Feng ke dalam teleportation array sambil tersenyum. Keduanya menghilang dalam cahaya. Yun Feng sudah menjadi seseorang yang tidak bisa dilupakan di dunia ini. Tidak peduli kapan atau di mana, nama legendaris ini sudah terukir di benak orang. Hutan terlarang sekolah Juxing selalu menjadi tempat di mana siswa dilarang masuk. Binatang ajaib ada di mana-mana di sini, terutama di kedalaman hutan terlarang. Bahkan ada tembakan besar Magic Beast yang tak terbayangkan. Jika ada waktu khusus, para tetua sekolah Juxing akan memimpin tim lebih dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup dan sosok ramping bersandar di batang pohon yang tebal, terlihat sangat nyaman. Wosh, wosh, tornado kecil mengelilingi jari-jarinya yang ramping. Elemen angin hijau mengelilinginya dengan sangat mantap dan tidak menyebabkan kekacauan sama sekali. Jelas bahwa kekuatannya yang luar biasa dalam mengendalikan energi unsur benar-benar langka. Bagaimana saya bisa membuat elemen angin lebih agresif? Seorang anak laki-laki yang jelas dan menyenangkan berkata dengan suara rendah. Dia memutar jari rampingnya dan elemen angin yang melingkari ujung jarinya tiba-tiba melompat keluar dari ujung jarinya. Gumpalan yang sangat kecil langsung menuju ke akar pohon raksasa. Dengan crash, pohon raksasa itu mendarat di tanah. Sendawa, suara bersendawa datang. Elemen petir ungu menyembur keluar dari mulut makhluk tertentu, berubah menjadi asap ungu yang melayang di udara. Sebuah tawa terdengar. Dia menepuk makhluk tertentu di bahunya dengan jari rampingnya. Apa yang kamu makan lagi, Lei kecil? Ekor makhluk ungu panjang itu bergerak sedikit dan bergesekan dengan bahu anak laki-laki itu, menyebabkan anak laki-laki itu tertawa kecil. Dia melihat ke pohon raksasa yang runtuh dengan mata hitamnya dan bergumam, kekuatan seperti itu tidak dapat membuka cangkang raksasa kura-kura tua itu. Tubuh ungu panjang meringkuk sedikit dan kepalanya bersandar di bahu pemuda itu dengan nyaman. Dari jauh, itu tampak seperti selendang ungu yang indah. Jari pemuda itu dengan lembut menyapu dagu makhluk ungu itu. Makhluk ungu mengeluarkan dengkuran yang sangat nyaman. Pria muda itu bersandar di batang pohon dan mengangkat kepalanya sedikit. Ah, kura-kura itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Swiss, sesosok tiba-tiba datang dan melompat ke pohon raksasa tempat pemuda itu berada. Makhluk ungu di pundak pemuda itu segera mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Sambaran petir keluar dari mulutnya, mengenai pria yang ingin melompat. Pria itu mundur dengan cepat dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Makhluk ungu itu terlalu tinggi dan mata ungu hitamnya penuh permusuhan. Petir ungu terus mengitarinya. Pria muda itu terkekeh dan menatap orang yang malu di depannya. Rong Xin, sudah kubilang untuk berhati-hati saat mendekatiku. Nak, bisakah kamu berhenti membawa Lei kecilmu sepanjang waktu? Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah bom waktu? Rong Xin memandangi seluruh tubuhnya dengan hati-hati. Pakaianku, terbuang lagi. Dia baru saja mengganti pakaiannya hari ini. Dia belum lama memakainya ketika dia terbakar oleh petir. Nak, ganti rugi aku.
Pria muda itu terkekeh. Tentu saja, tak masalah. Dia menyentuh makhluk tertentu di bahunya dengan jarinya. Little Lei akhirnya tenang di bawah kenyamanan pemuda itu dan menarik semua elemen petir. Apakah kamu masih datang untuk bersaing kali ini? Rong Xin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Tentu saja kita harus bersaing, tapi, kali ini aku membawa kabar baik untukmu. Kabar baik. Pria muda itu mengangkat alisnya. Rong Xin mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Benar-benar kabar baik. Apakah Anda ingin mendengarnya? Pria muda itu mengangkat sudut mulutnya dan berdiri dari batang pohon. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Rong Xin terkejut. Dia menggaruk kepalanya dengan tangannya. Anak ini tahu bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Betapa liciknya. Aku tidak bisa menahan diri. Tembakan besar datang ke Juxing. Dia ada hubungannya denganmu. Saya pikir Anda harus tahu siapa dia. Desir, tubuh pemuda itu tertinggal di depan Rong Xin seperti embusan angin. Tubuh Rong Xin bergoyang sedikit dan akhirnya dia menstabilkan dirinya lagi. Tubuhnya juga melintas dan mengejar pria itu. Yun Qingchen, nak, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Pria muda itu berlari keluar dari hutan terlarang dengan ekspresi cemas di wajahnya. Angin puyuh muncul kemanapun dia pergi, menarik banyak perhatian. Semua siswa sekolah Juxing berdiskusi ketika mereka melihat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yun Qingchen begitu bersemangat. Di aula tempat 5 tetua sekolah Juxing berada, kelima tetua semuanya berbicara dengan Yun Feng sambil tersenyum. Yun Feng sedang berbicara dengan 5 tetua tentang perubahan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Saat mereka berbicara dan tertawa, sesosok tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia tampak cemas dan napasnya agak cepat. Kelima tetua semua terkekeh ketika mereka melihatnya. Nak, kamu mengetahui berita itu dengan cukup cepat. Kelima tetua semuanya tersenyum. Yun Feng juga tersenyum di mata hitamnya. Melihat pemuda yang sudah tumbuh lebih tinggi di depannya, matanya penuh kebanggaan dan kelegaan. Tante, mata hitam Yun Qingchen meledak dengan kejutan yang membakar. Yun Feng memiliki status berbeda di hatinya. Selain ibunya, Mu Xiaojin, Yun Feng adalah orang yang paling dekat dengan Yun Qingchen. Qingchen, kamu sudah dewasa, kata Yun Feng dengan santai. Yun Qingchen terkekeh dan bergegas. Wajah Kulanyi langsung menjadi gelap saat melihat itu. Apakah anak ini akan? Bab 1580 putus sepenuhnya, 5. Tante, Yun Qingchen mengulurkan tangannya dan memegang Yun Feng di lengannya. Yun Qingchen sudah tumbuh lebih tinggi, hampir setinggi Kulanyi. Meski tubuh pemuda itu tidak terlalu kuat, dia berotot. Yun Feng merasa seperti menabrak dinding ketika dia tiba-tiba memeluknya. Bibi, aku tidak berharap melihatmu di sini. Yun Qingchen memeluk Yun Feng dengan keras dan tidak ingin melepaskannya. Yun Feng menepuknya dan memintanya untuk memperhatikan kesempatan itu. Yun Qingchen akhirnya melepaskan pelukannya dengan enggan. Makhluk di bahunya sedang berbaring dengan sangat patuh saat melihat Yun Feng. Yun Feng melirik makhluk di bahu Yun Qingchen. Apakah ini Magic Beast elemen petir saat itu? Yun Qingchen mengangguk. Ya, ini Lei kecil. Yun Qingchen meraih Little Lei dari belakang dan hendak menyerahkannya kepada Yun Feng. Kelima tetua benar-benar tidak bisa menahan batuk. Ahem, kurasa kita harus membiarkan mereka mengejar dulu. Yun Feng tersenyum meminta maaf. Penatua kelima melambaikan tangannya. Semangat, datang dan bicaralah dengan kami orang tua pada akhirnya. Baik-baik saja maka, saya akan berbicara dengan 5 tetua nanti. Setelah mengatakan itu, Yun Feng keluar bersama Yun Qingchen, sementara Kulanyi mengikuti di belakang dengan wajah muram. Yun Qingchen menoleh sedikit dan melihat Kulanyi. Bibi, apakah kamu masih bersamanya? Yun Feng tidak berdaya. Jika dia tidak bersama Kulanyi, siapa lagi yang bisa bersamanya? Kulanyi mencibir. Aku benar-benar minta maaf, nak. Bibimu dan aku tidak akan pernah terpisahkan dalam hidup ini. Yun Qingchen mendengus dingin dan meletakkan tangannya yang besar di bahu Yun Feng, menatap Kulanyi dengan provokatif. Yun Feng mendorong Yun Qingchen pergi. Sudah beberapa tahun, Qingchen kecil benar-benar anak besar sekarang. Petik 2. Tidak, aku akan selalu menjadi anak kecil di depan bibiku. Yun Qingchen terkekeh. Wajahnya, yang mirip dengan wajah Yun Sheng dan Mu Xiaojin, langsung memesona. Yun Feng berpikir bahwa terakhir kali dia melihat Yun Qingchen, dia adalah dunia yang terpisah dari sekarang.
Saudari muda, sebuah panggilan terdengar lagi. Yun Feng berbalik dan melihat sosok yang agak sembrono bergegas mendekat. Rong Xin memiliki senyum lebar di wajahnya dan sangat senang melihat Yun Feng. Mengapa kamu di sini? Ah, Kulanyi, kamu juga kembali. Kulanyi melambaikan tangannya sebagai salam. Dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Kulanyi yang bodoh. Rong Xin berlari mendekat dan tiba-tiba mundur beberapa langkah, karena Little Lei di bahu Yun Qingchen sudah membuka mulutnya dan hendak menyemburkan guntur. Sebaiknya aku menjauh darimu. Rong Xin menatap Lei kecil dengan ketakutan. Little Lei menutup mulutnya dengan santai dan berbaring di bahu Yun Qingchen dengan patuh lagi. Yun Feng terkekeh dan mengulurkan tangan untuk menjatuhkan Little Lei. Saudari muda, berhati-hatilah. Benda itu bisa menyemprotkan petir. Rong Xin menatap Little Lei, yang patuh seperti kelinci, di tangan Yun Feng dengan kaget dan tercengang. Little Lei membiarkan Yun Feng mengutak-atiknya saat dia menatap Yun Feng dengan mata kecilnya yang berair. Yun Qingchen terkekeh saat melihat itu. Sejauh ini, bibiku adalah orang kedua yang membuat Lei kecil begitu patuh. Kulanyi mengangkat alisnya dengan santai dan mengulurkan tangan untuk mengambil Little Lei dari tangan Yun Feng. Little Lei segera membuka mulutnya dan hendak menyemprotkan petir. Kulanyi mencibir saat sedikit kemerahan keluar dari matanya. Melihat itu, Little Lei menggigil dan tidak berani bergerak lagi. Yun Qingchen menyambar Little Lei dan menemukan bahwa Little Lei sedikit gemetar. Yun Qingchen menatap Kulanyi dalam-dalam dan memasukkan Little Lei ke dalam Ring of Contract. Dia memegang lengan Yun Feng. Bibi, ayo cari tempat untuk bicara. Yun Feng mengangguk. Yun Qingchen memegang tangan Yun Feng dan berjalan jauh ke depan. Kulanyi mengikuti di belakang dengan wajah dingin. Yun Qingchen adalah keluarga Feng Feng. Dia tidak berdebat dengannya. Rong Xin dan Kulanyi berjalan di belakang dan berteriak, Yun Qingchen, kemana kamu akan berbicara? Yun Qingchen melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Hutan terlarang. Rong Xin tercengang. Hanya anggota keluarga Yun yang akan memilih hutan terlarang untuk bercakap-cakap, namun, itu memang tempat yang bagus. Setidaknya, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Rong Xin meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan mengobrol dengan Kulanyi sambil tersenyum. Kulanyi, bagaimana kabar Suster Junior beberapa tahun ini? Sangat bagus. Tingkat apa Suster Junior sekarang? Dia adalah dewa, kan? Itu benar. Seberapa jauh kemajuan Anda dan Suster Junior? Bertunangan, atau kamu sudah menikah? Kulanyi berbalik dengan wajah muram. Rong Xin terkekeh. Anggap saja aku tidak mengatakan itu. Benar, kamu berada di level berapa sekarang? Apakah kamu ingin bertarung? Momentum Kulanyi langsung meledak. Rong Xin hanya merasa jantungnya ditekan oleh batu besar dan tubuhnya hampir terbebani oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Rong Xin tidak bisa membantu tetapi menekuk tubuhnya dengan keringat dingin di dahinya. Kulanyi melengkungkan bibirnya. Apakah kamu ingin bertarung? Rong Xin melambaikan tangannya dengan canggung dan akhirnya meluruskan tubuhnya. Dia menyeka keringat di dahinya dengan tangannya. Kulanyi, siapa kamu sebenarnya? Kulanyi terdiam selama beberapa detik dan memberi Rong Xin jawaban klasik. Seorang pria. Di bawah pohon besar di hutan terlarang, seorang pemuda tampan bersandar di batang pohon dalam bayang-bayang tebal. Wanita cantik itu mendengarkan pria muda itu berbicara dengan senyum tipis. Seorang pria tampan berdiri di samping dengan wajah muram dan sedikit keengganan di mata hitamnya. Pria tampan lainnya akan mengatakan beberapa kata sambil tersenyum, terlihat agak bodoh. Bibi, tubuh Little Lei telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kepribadiannya juga berubah dari awalnya pemalu menjadi semakin mudah tersinggung. Selain Anda dan beberapa orang, Lei kecil tidak mengizinkan orang lain untuk mendekat. Yun Qingchen menurunkan Little Lei dari bahunya. Lei kecil tampak seperti sedang menguap dengan malas. Yun Feng melihat tubuh ungu tipis di depannya. Itu hanya memiliki 2 cakar. Tidak ada tanduk di bagian atas kepalanya dan tubuhnya juga licin. Itu tidak memiliki sisik, tetapi permukaan tubuhnya ditutupi beberapa pola hitam samar. Yun Feng memegang Little Lei di tangannya saat tubuh ungunya melilit lengan Yun Feng dengan malas. Yun Feng mendorong rahang atas dan bawah Little Lei dengan jarinya dan gigi tajam muncul. Mulut Little Lei agak tidak nyaman karena dibuka. Itu mengayunkan tubuhnya dengan tidak nyaman dan terasa seperti bersin. Yun Qingchen dengan cepat meraih dan menutup mulut Little Lei,
menekannya dengan kuat. Setelah beberapa saat, asap hijau keluar dari telinga Little Lei di kedua sisi. Yun Qingchen menghela nafas lega. Bibi, apa sebenarnya tubuh asli Little Lei? Saya sudah memeriksa semua dokumen di Juxing. Beberapa makhluk mirip dengan Little Lei, tapi mereka berbeda. Bab 1581 bersiaplah untuk berangkat. 1. Yun Feng mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah buku catatan yang ditinggalkan oleh tuannya, yang mencatat beberapa spesies aneh. Penampilan Little Lei bukan salah satunya. Ketika Erlei melihat Little Lei saat itu, dia juga terkejut. Mungkin Little Lei terlihat sangat mirip dengan Erlei ketika dia masih muda, tetapi Erlei juga menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa itu spesies Little Lei. Thunder Beast, kata Kulanyi sambil berjalan dan melihat tubuh ramping Little Lei dengan hati-hati dengan mata hitamnya. Binatang guntur adalah tipe khusus dari binatang ajaib berelemen petir. Hewan ajaib elemen petir akan muncul dengan skala apapun bentuknya, tetapi binatang petir tidak memiliki skala. Semuanya diganti dengan garis-garis. Di mana kamu mengetahuinya? Yun Qingchen mengambil Little Lei dan sedikit mengernyit. Apakah orang ini berbicara omong kosong lagi? Kulanyi mengangkat alisnya. Saya punya banyak buku tentang binatang ajaib di rumah. Saya sudah membaca sebagian besar dari mereka. Pasti akan ada banyak hal bagus di keluarga Naxi dan akan ada banyak rekaman Magic Beast. Kondisi muda Lei kecil mirip dengan Erlei. Apakah Thunder Beast benar-benar seperti ini? Yun Feng memandang Kulanyi, yang sedikit mengernyit. Ini mirip dengan Erlei. Thunder Beast tidak seperti ini saat masih muda, tapi yang ini terlihat tidak berbeda dengan Thunder Beast sekarang. Little Lei duduk di bahu Yun Qingchen lagi dan menatap Kulanyi dengan matanya. Dia sedikit menggerakkan kepalanya ke belakang. Rong Xin tersenyum santai di samping. Aku tidak peduli apakah itu Thunder Beast. Yang ada di tangan Qingchen terlalu brutal. Jika cangkang kura-kura saya tidak cukup keras, itu akan tersambar petir. Lei kecil diambil dari cermin harta karun keluarga Sentu oleh ayah baptisnya, Zanli. Kekuatan di balik keluarga Sentu adalah salah satu dari 4 keluarga kuno. Identitas Little Lei seharusnya tidak biasa. Dengan ukurannya saat ini, masih terus berkembang. Yun Qingchen, kamu akan menderita di masa depan. Kulanyi tersenyum aneh. Yun Qingchen hanya merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Bagaimana bibinya menyukai pria ini? Akankah dia benar-benar menjadi pamannya di masa depan? Benar, Bibi. Berapa lama kamu akan tinggal di Juxing? Saudari Tianxing keluar. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Dia pasti akan sangat senang melihatmu. Tianxing, Yun Feng merasakan sedikit rasa bersalah di benaknya. Kematian Yu Yue menyelamatkan fragmen jiwa Yun Qi, tetapi perasaan Tianxing terluka. Tianxing, apakah dia baik-baik saja? Rong Xin menghela nafas pelan. Bagaimana saya mengatakannya, sejak kejadian itu, kepribadian Tianxing telah banyak berubah. Kekuatannya meningkat dari tahun ke tahun, tetapi dia tidak semeriah dan ceria seperti sebelumnya. Kedatangan Qingchen membuat Tianxing jauh lebih bahagia dan dia menjadi lebih banyak bicara. Begitukah? Yun Feng tersenyum ringan. Kulanyi mengusap bahu Yun Feng. Dengan sedikit keberuntungan, Yun Qi seharusnya memiliki sebagian dari ingatan Yu Yue setelah kebangkitan. Benar-benar, Kulanyi terkekeh. Sejujurnya, peluangnya sangat kecil. Bibi, apakah kamu akan membangkitkan paman kedua? Kejutan meledak dari mata hitam Yun Qingchen. Yun Feng mengangguk. Kebangkitan Yun Qi tidak bisa dihindari. Dia juga telah memperoleh informasi yang dapat dipercaya di lautan tak berujung. Tubuh pembangkit tenaga listrik, jiwa lengkap Yun Qi, dan jiwa pengganti yang sangat diperlukan. Selama dia mengumpulkan ketiganya, Yun Qi akan dibangkitkan. Percakapan dengan Tuan Tu di reruntuhan abis juga memberi Yun Feng wawasan. Fakta bahwa jiwa Yun Qi terbagi terkait dengan jiwa darah. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu hal yang begitu pribadi? Yun Feng punya alasan untuk percaya bahwa bagian lain dari sisa jiwa kakaknya ada di tangan jiwa darah. Namun, apa yang Yun Feng tidak tahu adalah bahwa garis keturunan pemanggil di tubuh Yun Qi belum terbangun sama sekali. Mengapa jiwa darah hanya menargetkan Yun Qi dan bahkan menggunakan metode pembagian jiwa yang begitu kejam? Apa sebenarnya niat dari Blood Souls? Serahkan ini padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kamu hanya harus menjaga dirimu sendiri, kata Yun Feng.
Yun Qingchen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Yun Feng terlihat serius. Qingchen, jangan berpikir kamu bisa membantuku dengan kekuatanmu saat ini. Musuh yang kita hadapi beberapa kali lebih kuat dari yang kita duga. Dengan kekuatanmu saat ini, itu tidak cukup sama sekali. Wajah muda tampan itu menjadi gelap. Rong Xin tertawa terbahak-bahak di samping. Saudari muda, Qingchen selalu bekerja keras. Permintaanmu juga. Kamu tidak mengerti nasib apa yang mereka hadapi, kata Kulanyi dengan suara rendah. Rong Xin tertegun dan tidak mengerti arti yang lebih dalam dari kata-kata Kulanyi. Dia tahu keunikan garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun, tapi nasib seperti apa yang harus mereka hadapi. Mengerti, Bibi, saya tidak akan berpuas diri. Aku yang sekarang, jauh dari cukup dibandingkan denganmu. Ekspresi wajah muda Yun Qingchen kembali tenang. Pada saat ini, dia menjadi sedikit lebih dewasa. Hatinya yang muda dan terburu kembali tenang di bawah kata-kata Yun Feng. Yun Qingchen mengerti bahwa dibandingkan dengan semua yang dialami bibinya, Yun Feng, dia bukan apa-apa. Percakapan setelah itu sedikit lebih mudah. Yun Feng memberitahu Yun Qingchen bahwa orang tuanya datang bersamanya dan bertanya apakah dia ingin bertemu dengan mereka. Yun Qingchen menolak sambil tersenyum. Yun Feng terkekeh dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak memaksanya. Tinggal di Juxing selama sehari, Yun Feng mengobrol sebentar dengan 5 tetua dan bertukar pendapat dengan mereka. Dan karena kedatangan Yun Feng, ada keributan yang tidak diketahui di Juxing. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Yun Feng, yang bisa dikatakan sebagai idola Juxing. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Semua siswa sekolah Juxing sedang tidak mood untuk berkultivasi. Mereka hanya ingin melihat keanggunan Yun Feng, terutama Direktur Institut Farmasi. Dia sedang terburu-buru untuk bertemu Yun Feng dan mendiskusikan pengalamannya di bidang farmasi. Ada keributan tak berujung di sekolah Juxing. Hutan terlarang masih sepi dan stabil. Pada tengah malam, sosok ramping muncul di hutan terlarang. Kemudian, 2 sosok muncul jauh di dalam hutan terlarang. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Kata pria tangguh itu sambil tersenyum. Cahaya bulan mengoleskan lapisan cahaya pada wajah tampan orang itu, membuatnya semakin tampan. Kulanyi melengkungkan bibirnya. Mengapa? Anda tidak ingin melihat saya? Bagaimana saya berani? Pria yang lebih muda di samping dengan cepat berkata sambil memelototi saudaranya di sebelahnya dengan kebencian di matanya. Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak. Kamu benar. Hati kedua bersaudara itu berdebar kencang. Mereka harus berhati-hati ketika berbicara. Mereka tidak mampu menyinggung tuan ini. Bab 1582 Bersiaplah untuk berangkat 2. Apakah Yun Qingchen bertemu seseorang dari jiwa darah di sepanjang jalan? Tanya Kulanyi dengan santai. Kedua bersaudara itu saling memandang. Pria berotot itu berkata, Tuan, dia tidak bertemu siapapun dari jiwa darah di sepanjang jalan. Kulanyi mengerutkan kening. Berbicara secara logis, bakat pemanggil Yun Qingchen juga telah terbangun, tetapi jiwa darah tidak memperhatikannya. Tampaknya Feng Feng lebih menarik bagi mereka. Apakah anak ini menemui bahaya di sepanjang jalan? Kemana dia pergi? Dan Little Lei di sebelahnya, apa sebenarnya yang berubah selama pertumbuhannya? Kedua binatang ajaib itu segera melaporkan proses pelatihan Yun Qingchen di sepanjang jalan menuju Kulanyi. Setelah mendengar itu tanpa ekspresi, Kulanyi berkata, jadi, menurutmu itu bukan Thunder Beast? Seharusnya tidak begitu. Benar, Pak. Makhluk yang disebut Lei kecil itu terlihat agak aneh. Kulanyi mengangguk. Lei kecil itu seharusnya menjadi salah satu dari 4 keluarga. Adapun keluarga yang mana, saya rasa saya tahu. Petik 2. Tuan, apakah kita masih harus mengikuti anak dari keluarga Yun itu? Pria berotot itu menggaruk kepalanya karena malu. Kami telah mengikutinya sepanjang jalan dan kami tidak memiliki kesempatan untuk membantunya. Bocah dari keluarga Yun itu cukup mengesankan, jadi kami bersaudara berpikir sebaiknya kami tidak mengikutinya. Tuan, bagaimana menurutmu? Kulanyi mengangkat alisnya. Kilatan aneh melintas di mata hitamnya di bawah langit malam. Kedua bersaudara itu hanya bisa menggigil setelah melihat itu. Pak, anggap saja kami tidak mengatakan itu saat itu. Kami akan terus mengikutinya. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya dan membuka bibir tipisnya. Bagus kalau kamu tahu itu. Kemudian, tubuhnya melintas dan dia sudah menghilang dari hutan terlarang.
Melihat kepergian Kulanyi, kedua bersaudara itu akhirnya menarik napas dalam-dalam. Keringat menetes di wajah mereka. Saudaraku, mengapa kamu mengatakan itu padanya? Apa kau tidak takut dia akan marah dan... Aku baru saja mengatakan. Lagi pula, anak dari keluarga Yun itu memang cukup cakap. Kami tidak memiliki kesempatan untuk membantunya sepanjang jalan. Selain itu, aku sangat menyukai hutan ini. Saudaraku, kamu hampir membuatku terbunuh. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Jika Tuan ingin kita mengikutinya, kita akan mengikutinya. Kita dilahirkan untuk menjadi budak. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan paginya, Yun Feng dan Kulanyi mengucapkan selamat tinggal kepada 5 tetua dan meninggalkan sekolah Juxing. Yun Qingchen melambaikan tangan dan mengambil keputusan tentang targetnya. Dia masih jauh dari selesai. Dari area teleportasi di wilayah tengah ke wilayah dalam, Yun Feng langsung tiba di area inti wilayah dalam. Begitu dia meninggalkan teleportation array, Yun Feng melihat sosok yang dikenalnya. Keluarga Yun seperti penguasa mutlak di area inti, duduk dengan mantap di posisi keluarga kelas 1. Dua keluarga kelas 2 semuanya terkendali. Salah satu keluarga kelas 3 juga condong ke arah keluarga Yun. Kedua keluarga yang bersekongkol dengan keluarga Sentu di masa lalu secara alami berhenti berbicara. Yun Feng. Keluarga Yun bertanggung jawab atas teleportasi array di wilayah dalam. Anggota keluarga Yun tentu tidak asing dengan Yun Feng. Mereka melihatnya sekilas. Melihat keluarganya, Yun Feng tertawa kecil. Bagaimana keadaan keluarga Yun tahun ini? Tentu saja semuanya baik-baik saja. Apakah Anda akan pergi ke markas? Cepat kembali. Ketiga tetua pasti akan senang melihatmu. Yun Feng mengangguk. Melihat Kulanyi di sebelah Yun Feng, anggota keluarga Yun langsung tertawa terbahak-bahak. Menantu juga ada di sini. Yun Feng tertegun dan pipinya langsung memerah. Setelah mendengar itu, Kulanyi tersenyum senang dengan rasa bangga yang tak terlukiskan di benaknya. Yun Feng segera memegang tangan Kulanyi dan berjalan ke depan dengan cepat. Kulanyi melambai pada orang itu sambil tersenyum. Tuan muda, gelar ini benar-benar enak didengar. Rumah besar markas keluarga Yun berdiri di sana. Udara yang menyatu dengan cairan kuali emas menyebar dan menyelimuti seluruh mansion keluarga Yun. Yun Feng terkekeh. Tampaknya keluarga Yun harus sangat akrab dengan cara kedua menghasilkan cairan kuali emas dari pohon kuali emas. Setelah akumulasi yang begitu lama, kekuatan keseluruhan keluarga Yun mungkin meningkat lebih dari 1 tingkat. Melangkah ke pintu keluarga Yun, perasaan akrab yang sudah lama tidak dia rasakan muncul tepat di wajahnya. Ada senyuman di wajah Yun Feng dan Kulanyi juga memiliki senyum puas di wajahnya. Yun Feng bisa dikatakan telah banyak berkontribusi pada pencapaian keluarga Yun sejak awal. Yun Feng, kamu kembali. Begitu dia melangkah melewati pintu, suara ketiga tetua keluarga Yun datang dari jauh. Sudut mulut Yun Feng meringkuk. Yun Feng baru saja kembali ke rumah. Mohon maafkan saya, tetua. Nak, kenapa kamu masih begitu pendiam? 3 suara datang dengan 3 aura yang kuat. Mata Yun Feng dipenuhi dengan sukacita. Kekuatan ketiga tetua keluarga Yun telah mencapai level dewa dan mereka jauh lebih kuat darinya. Kulanyi tidak bisa menahan perasaan terkejut di benaknya. Seperti yang diharapkan dari sosok senior di keluarga Yun. Dengan bantuan cairan kuali emas, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Mari kita bicara nanti. Temui ayahmu dulu, kata tetua pertama sambil tersenyum. Yun Feng tersentuh dalam pikirannya. Penatua kedua dan penatua ketiga memandangnya dengan ramah. Yun Feng mengangguk, dan Kulanyi berhenti sejenak. 3 tetua keluarga Yun memandang Kulanyi sambil tersenyum. Nak, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Kulanyi tersenyum santai. Aku melakukan ini untuknya dengan sukarela. Itu tidak sulit sama sekali. 3 tetua keluarga Yun saling memandang dengan kekaguman yang lebih jelas di mata mereka. Mereka benar-benar sangat puas dengan pemuda di depan mereka, tetapi itu tidak cukup bagi mereka untuk puas. Yun Jing harus mengangguk dan menyetujuinya. Yun Feng berlari sampai ke kediaman ayahnya. Sebelum dia mencapai pintu masuk halaman, dia melihat sosok tinggi berdiri di pintu masuk halaman. Wajah itu tampak semakin muda, tapi tatapan lembut namun tegas di matanya masih belum berubah. Dia masih memiliki wajah tanpa ekspresi dari seorang ayah cemberut seperti sebelumnya. Feng, kamu kembali. Tubuh Yun Jing kaku dan otot-otot di sekujur tubuhnya sangat kencang.
Melihat putrinya berjalan dari jauh, dia bersemangat dalam pikirannya, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Yun Feng tidak bisa menahan senyum saat melihat ayahnya seperti ini. Dia maju dan memegang lengan ayahnya. Ayah, Feng sudah kembali. Mata Yun Jing penuh kehangatan. Yun Feng mengangkat kepalanya dan Yun Jing memalingkan muka dengan sedikit canggung. Yun Feng terkekeh. Aku membawa saudara laki-laki, ipar perempuan, dan tentara-tentara Yun bersamaku kali ini. Bab 1583 Bersiaplah untuk berangkat 3. Yun Jing menatap Yun Feng dengan kaget. Yun Feng berkedip. Ceritanya panjang. Sejumlah besar orang kembali bersama saya. Saya harus mendiskusikan akomodasi mereka dengan ketiga tetua. Apakah sesuatu terjadi di benua timur? Yun Jing mengerutkan kening dan menatap Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan memberitahu ayahnya semua yang dia lihat di benua timur. Yun Jing mengerutkan kening semakin erat setelah mendengar itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Kamu benar, tidak mudah bagi keluarga kami untuk bersatu kembali di sini. Yun Feng mengangguk dan segera membawa Yun Seng dan Mu Xiaojin keluar dari Istana Naga. Yun Jing juga sangat senang melihat putra dan menantunya. Keluarga mengobrol dengan gembira beberapa saat sebelum Yun Feng pergi mencari tiga tetua keluarga Yun. Pemukiman penduduk kotamu merupakan masalah besar. Yun Feng meminta kakaknya dan Xiao Jin untuk berbicara dengan ayahnya. Dia berdiskusi dengan ketiga tetua tentang pemukiman penduduk kotamu. Setelah menjelaskan situasi di benua timur secara rinci, ketiga tetua keluarga Yun segera mengatakan bahwa tidak masalah untuk memukimkan kembali semua orang di kotamu. Mereka akan menemukan area yang paling cocok untuk memukimkan kembali orang-orang ini di wilayah keluarga Yun. Yun Feng bersyukur untuk ini. Tiga tetua keluarga Yun pasti memperhatikan pelatihan Yun Feng di sepanjang jalan. Yun Feng hanya mengatakan beberapa kata dengan santai, tetapi Yun Feng menjelaskan situasi jiwa darah secara rinci. Kali ini, dia akan pergi ke Ten Thousand Beast Mountain Range. Salah satu tujuannya juga tentang Blood Souls. Benar-benar mengejutkan bahwa salah satu pangkalan mereka berada di dasar lautan tak berujung, kata tetua agung dari keluarga Yun. Tetua kedua dan ketiga juga mengangguk. Ada juga benteng bagi mereka di pegunungan 10.000 binatang. Tampaknya jiwa darah juga terkait dengan beberapa klan di antara binatang ajaib. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk mendirikan markas mereka sendiri di wilayah binatang ajaib. Kakak ketiga, kamu benar. Perjalanan ke Ten Thousand Beast Mountain Range masih penuh dengan bahaya. Nak, kamu harus bersiap sebelum pergi. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Yun Feng mengangguk. Menurut analisis dari tiga tetua, jiwa darah memang harus terkait dengan beberapa klan binatang ajaib. Pegunungan 10.000 binatang benar-benar berada di wilayah binatang ajaib. Jiwa darah harus memiliki beberapa cara untuk mengakar di sana. Klan binatang ajaib yang terkait dengan jiwa darah tidak sederhana. Mereka seharusnya memiliki bobot yang cukup untuk berbicara di pegunungan 10.000 binatang. Kita tidak boleh lengah tentang perubahan besar di dunia. Saat koneksi diperkuat, sudah ada beberapa kekuatan yang bergabung bersama. Kekuatan-kekuatan ini adalah semua kekuatan yang membuat Anda berkonflik. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Situasi dunia sangat sederhana. Saat koneksi menjadi lebih dalam dan lebih dalam, cepat atau lambat konflik akan meletus sepenuhnya. Saat itu, tidak diketahui apakah Blood Souls akan menjadi dalang di balik semua ini. Keluarga Yun akan secara ketat mengontrol benua tengah, jika pasukan di benua tengah melarikan diri. Sekolah Juxing juga akan membantu memantau mereka. Tidak akan lebih baik jika Juxing dan keluarga Yun menjadi aliansi. Sekolah Juxing berada di wilayah tengah. Juxing juga mengendalikan tempat-tempat yang tidak bisa dilihat oleh keluarga Yun. Mereka bisa mencegah masalah. Yun Feng dan Yun Qingchen sama-sama berkultivasi di Juxing. Juxing juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Yun. Kami akan menemukan tempat yang cocok untuk semua orang di kotamu untuk menetap dalam waktu sesingkat mungkin. Tentara Yun akan menjadi penjaga keluarga Yun. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, tetua. Tiga tetua keluarga Yun memang menandai wilayah untuk semua orang di kotamu untuk ditinggali secepat mungkin. Ketika orang-orang kotamu tahu bahwa mereka berada di wilayah dalam benua tengah, mereka pasti sangat senang. Tempat tinggal orang-orang kotamu diawasi dengan ketat oleh keluarga Yun. Tidak ada yang berani mengganggu mereka,
atau orang-orang biasa yang bersemangat ini akan dengan mudah mengalami pukulan yang merusak ketika pembangkit tenaga listrik menjadi liar di wilayah dalam. Yun Sheng dan Mu Xiaojin juga mengabdikan diri untuk menenangkan orang-orang di kota Mu. Sebagai pemimpin kota Mu, Mu Xiaojin tentu harus melakukan yang terbaik untuk menenangkan semua orang. Yun Sheng juga membantu. Yun Feng dan Yun Jing juga ingin membantu, tetapi mereka ditolak. Ayah dan putrinya hanya bisa tersenyum dan menjadi pengamat. Butuh beberapa saat bagi orang-orang di kota Mu untuk tenang. Yun Sheng dan Mu Xiaojin sibuk selama periode waktu ini, dan Yun Feng tidak punya waktu untuk istirahat. Dia bertemu dengan anggota keluarga Yun di benua barat. Kultivasi Yun Luoshen berjalan sangat lancar. Dengan bantuan cairan kuali emas, kekuatan dan kultivasinya juga meningkat pesat. Ada juga Yun Xiang. Yun Xiang melahirkan seorang gadis kecil yang sangat lucu. Sebelum Yun Feng meninggalkan Inner Region, Yun Xiang masih. Sekarang setelah dia kembali, anak itu sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik. Yun Xiang sangat senang melihat Yun Feng kembali. Meskipun dia sudah menjadi seorang ibu, kepribadiannya yang hangat tidak berubah. Yun Feng, kamu kembali. Yun Xiang meninju Yun Feng dan meletakkan tangannya di bahu Yun Feng. Yun Feng terkekeh dan menjawab, aku kembali. Saya tidak berharap anak Anda menjadi begitu besar. Yun Xiang tersenyum sepenuh hati dan berteriak keras, bodoh Bai. Bawa Ling Yu keluar dengan cepat. Setelah beberapa saat, Yun Feng melihat Bai King Feng yang tak berdaya berjalan keluar dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu agak malu saat melihat Yun Feng. Dia bersembunyi di balik Bai King Feng dan hanya berani mengintip Yun Feng. Ling Yu sama sekali tidak sepertiku. Ini semua salah idiot ini. Yun Xiang mengeluh. Bai King Feng mengangguk. Ya, itu semua salahku. Itu semua salahku. Ling Yu, kemari dan panggil bibinya. Gadis kecil yang bersembunyi di belakang Bai King Feng menatap Yun Feng. Mata hitam bundarnya berkilauan dan dia berkata dengan malu-malu, bibi. Hati Yun Feng segera melunak. Wajah cantik gadis itu sangat menggemaskan dengan ekspresi malu-malu. Sebelum Yun Feng berjalan mendekat, Kulanyi melangkah mendekat dan menggendong gadis kecil itu dengan mantap dengan kedua tangannya. Gadis kecil itu segera menatap ayahnya dengan menyedihkan dengan mata sedikit merah. Bai King Feng mengangkat sudut mulutnya. Ini adalah paman saya. Paman, gadis kecil itu memanggil dengan mata merah. Kulanyi memasang senyum menawan di wajahnya yang tampan. Gadis kecil itu segera berhenti menangis. Paman, kamu sangat tampan, bahkan lebih tampan dari ayahku. Kuil Bai King Feng berdenyut kencang. Sungguh hal kecil yang meninggalkan ayahnya begitu dia melihat seseorang yang lebih cantik. Kulanyi tertawa terbahak-bahak dan mengangkat gadis kecil di pelukannya tinggi-tinggi. Dia tidak bisa tidak berfantasi tentang seperti apa rupa anaknya di benaknya. Dengan gennya yang luar biasa dan Feng Feng, mereka harus menjadi wanita cantik yang tiada taranya.